Siapa sih pemain badminton terhebat sepanjang masa? Wah, pertanyaan ini kalau dilempar pasti langsung jadi perdebatan panas. Tapi ada satu nama yang kayaknya selalu aja muncul di puncak diskusi. Hari ini kita bakal kupas tuntas era Lindan buat cari jawabannya bareng-bareng. Kalau kita ngomongin dunia bulu tangkis dan kita bahas soal greatest of all time atau GOAT, debatnya itu bisa nggak ada habisnya. Tapi pembicaraan ini tuh rasanya mustahil lengkap tanpa nyebutin nama dia, Lindan. Dia tuh pusat gravitasinya perdebatan ini. Oke, kita dalemin ya. Klaim sebesar itu, yang terhebat sepanjang masa, pasti butuh bukti yang kuat banget kan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah setiap argumen, lihat datanya, telusuri semua pencapaiannya, buat ngerti kenapa statusnya bisa jadi begitu legendaris. Tapi tunggu dulu, sebelum kita menilai karir seorang Lindan, kita harus sepakat dulu nih, apa sih sebenarnya kriteria buat jadi yang terhebat? Ini soalnya bukan sekedar menang atau kalah aja loh. Jadi gini, status GOAT itu semacam paket komplit. Kita ngomongin soal dominasi total pas lagi di puncak-puncaknya, koleksi gelar-gelar paling bergengsi, menang di momen-momen krusial ngelawan rival terberat, terus kemampuan buat tetap di level atas selama bertahun-tahun. Dan yang paling penting, ninggalin warisan yang bisa ngubah olahraga itu sendiri. Yuk kita pakai kriteria ini buat melihat kasus Lindan. Nah, sekarang kita masuk ke jantung argumen buat Lindan, periode di mana dia dikenal sebagai Super Dan. Ini adalah masa-masa di mana dominasinya tuh, ya ampun, rasanya mutlak dan nggak bisa dihentikan. Angka ini dua medali emas Olimpiade. Ini bukan sekedar kemenangan biasa. Yang pertama, itu diraih di kandang sendiri di Beijing 2008. Panggung dengan tekanan yang luar biasa gila. Terus, dia ngulangin lagi di London 2012. Hebatnya, menang satu emas Olimpiade aja udah jadi puncak karir loh. Lah ini 2 kali berturut-turut. Itu sih penegasan dominasi yang absolut. Lalu ada angka 5. Ini adalah jumlah gelar kejuaraan dunia yang dia sabet. Ini bukan lagi soal menang sesekali, tapi ini nunjukin konsistensinya yang luar biasa buat tampil di level tertinggi tahun demi tahun ngelawan generasi pemain yang ganti-ganti terus. Dan angka ini 6. 6 kali dia jadi juara di All England Open, turnamen bulu tangkis tertua dan paling prestigious di dunia. Menang di sini berkali-kali itu bukti nyata dari betapa panjang dan luar biasanya karir dia. Bertahan di puncak selama itu di olahraga yang nuntut fisik banget, itu fenomenal. Oke, jadi ini dia poin kuncinya. Super Grand Slam. Mungkin ada yang belum tahu, ini istilah buat memenangkan semua 9 gelar utama bulu tangkis. Apa aja tuh? Olimpiade, kejuaraan dunia, Piala Dunia, Piala Thomas, Piala Sudirman, All England, Asian Games, kejuaraan Asia, sama Final Super Series. Dan Lindan, dia adalah satu-satunya pemain dalam sejarah, cowok maupun cewek, yang pernah ngelengkapin koleksi ini. Ini argumen terkuatnya, nggak bisa dibantah. Tapi kan kehebatan seorang juara itu nggak cuma diukur dari tumpukan pialanya, tapi juga diukur dari siapa yang harus dia kalahkan buat dapetin piala itu. Sekarang, yuk kita lihat gimana rivalitas legendaris ngebentuk warisan seorang Lindan. Lindan versus Lee Chong-wei. Wah, ini salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah olahraga. Titik. Dua-duanya pemain yang fenomenal, kayak dewa. Tapi di panggung terbesar, final Olimpiade dan final kejuaraan dunia, pas tekanannya paling tinggi, hasilnya selalu sama. Lindan yang keluar jadi pemenang. Dia nggak cuma menang, dia menang di momen-momen yang paling menentukan segalanya. Dan kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin poin tadi. Kehebatan Lindan jadi abadi karena dia terus-menerus diuji oleh rival sekelas Lee Chong-wei. Kemenangan dia jadi terasa jauh lebih berarti karena dia harus ngelewatin rintangan yang begitu hebat buat mencapainya. Oke, piala udah, rekor udah. Sekarang kita geser sedikit ke warisannya yang lebih dari sekedar medali dan rekor. Gimana sih seorang Lindan itu mengubah bulu tangkis? Dampaknya itu kerasa banget di seluruh dunia. Dia yang mempopulerkan gaya main super agresif dengan jump smash yang seolah-olah nentang hukum gravitasi. Di luar lapangan, karismanya bikin dia jadi ikon global, bawa bulu tangkis ke penonton yang lebih luas lagi. Jutaan anak muda di seluruh dunia jadi pengen megang raket karena terinspirasi sama Super Dan. Jadi setelah kita lihat ini semua, apa dong kesimpulannya? Oke, mari kita rangkum sekali lagi argumen-argumen utama dalam perdebatan GOAT ini. Di satu sisi, argumen buat dia tuh kuat banget.
Gila kan? Dia satu-satunya pemenang Super Grand Slam, dia dominan banget ngelawan rivalnya di momen-momen krusial, dan dia bisa bertahan di puncak selama lebih dari 1 dekade. Satu-satunya argumen tandingan yang valid dia cuma, emang susah sih bandingin pemain dari era yang beda-beda. Tapi kalau berdasarkan bukti yang ada, kasus buat Lindan ini, wih, meyakinkan banget. Tapi pada akhirnya, setelah semua data dan pencapaian ini kita jabarkan, keputusan kembali ke kalian. Apakah Super Grand Slam dan dominasinya di final-final besar itu udah cukup buat menobatkan dia sebagai yang terhebat? Pertanyaan ini bakal terus jadi perdebatan seru, dan jujur, itulah yang bikin olahraga ini jadi makin menarik.